Oke, halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, sebelum mulai saya akan disclaimer dulu ya. Jadi semua analisa yang disampaikan hari ini tujuannya supaya kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silahkan dianalisa ulang kembali. Dan setiap keputusan yang diambil dalam tradingnya merupakan tanggung jawab dari masing-masing. Hopefully dengan analisa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, please klik tombol like dan share ya. Oke, kita akan mulai. Kita mulai dari analisa indeksnya, dari composite kita ya. Ini saya sudah screen sharing dan kita akan cek composite-nya dulu. Win Composite. Oke, kita cek sekilas composite kita. Masih sideways seperti biasa ya, cukup lama karena sideway-nya memang secara major masih sideways dan dia mulai mendekati ke area resist. Di sini masih ada resist yaitu 6185. Kalau di area sini dia tidak berhasil jebol, dia malah kejedot ya. Maka sebaiknya teman-teman mulai mengurangi porsi ya, porsi sahamnya dikurangi, mulai perbanyak cash-nya, at least separuh dulu ya. Karena kalau misalnya dia balik turun, ini akan lumayan nih berasa nih. Jadi kita persiapkan cash supaya kita bisa serok di area-area supportnya. Sementara momentum juga masih berwarna titik pink, jadi memang ini ya sesuai karena dia memang masih sideways, pixelnya juga masih hijau satu aja. Selama dia tidak mampu bertahan di atas 6185, jadi hanya akan bagus indeks kita kalau udah di atas 6185 dan bertahan di atasnya. Kalau dia belum bisa bertahan, maka masih akan sideways terus nih. Oke, kita cek lagi. Saham requestan dari teman-teman, kita akan cek. Baru kita nanti akan masuk ke screener ya. Aku akan bagi screener hak-hakinya supaya teman-teman bisa cek besok. Sebentar, saya kelupaan sharing screener hak-hakinya nih. Oke. Kita bahas saham. Yang pertama ada saham BRPT. Nanti kita cek juga hak-hakinya. Saya requestin dulu saham semuanya, yaitu BRPT, lalu BBKP, dan BMHS. Nanti kita akan bahas BNBA juga. Ada SAME juga. WIN, BBYB, LUSI, WIN EMTK, WIN CAMP, dan WIN TLKM. Hak-hakinya kita akan bahas juga. Jadi sangat mudah sekali ya, kita tinggal ketikkan aja di Telegram. Aksesnya ini bisa pakai laptop, bisa pakai handphone, jadi sangat mobile sekali. Teman-teman bisa trading dan cek chart di mana aja, kapan aja, sambil melakukan kegiatannya ya. Dan nanti saya akan tunjukin cara analisanya secara cepat. Buat teman-teman yang ingin lihat atau mempelajari cara menggunakan chartnya secara lebih detail, maka bisa cek di video yang lain. Di situ ada saya bikin khusus video tentang hak-haki, juga ada chart win. Nah, dua chart ini adalah unggulan dari Wisdom and Invest nih. Jadi kalau chart win itu kita analisa berdasarkan teknikalnya, kalau hak-haki itu berdasarkan bandarmologinya, jadi sangat membantu sekali kalau kita pakai keduanya ya. Tapi tetap utamakan technical analisa. Oke, kita mulai dengan BRPT-nya. BRPT ini dia masih sideways. Sini dia lagi berjuang nih. Area sideways-nya adalah sebesar ini ya. Jadi mudah banget udah ditunjukin di sini area supportnya yaitu 1030 dan 1020. Kalau sampai jebol 1020 ini ada MA200 nih. Jadi mudah-mudahan sih dia mampu bertahan ya.
Di sini udah beberapa kali mantul, sini 2 candle mantul di 1030. Jadi mudah-mudahan dia bisa kembali lagi ke atas sini dengan resistnya 1120 dan 1145. Selama dia bertahan di 1030 ini masih ada kesempatan ya, masih ada peluang untuk dia kembali ke atas dan testing resistnya nih. Momentumnya juga menjadi pink, itu artinya potensinya dia akan sideway. Kalau sideway kan bergeraknya seperti ini ya. Maka strateginya, ini segitiga hijau dan merah ini kita abaikan dulu. Kita akan gunakan strategi lain, yaitu buy on support dan sell on strength. Karena kan gerakannya cuma zigzag begini nih. Dia akan mantul di area support, jadi kita belinya di support, lalu dia akan menuju ke area resist. Kita akan jualnya menjelang di dekat-dekat resist. Jangan pas-pas ya, karena bisa aja dia hanya sentuh berupa garis seperti ini, jadi cuma disentuh, jadi berupa ekor, juga kayak begini ya, di support dia juga cuma ditoel, jadi jangan pas-pas. Kasih money management, jadi kita belinya cicil, jualnya juga cicil. Untuk pixelnya masih merah-merah, jadi masih memang belum oke, kecuali dia udah berhasil breakout nih ke atas 1145 dan bertahan di atas itu ya. Kita cek HKQ-nya untuk BRPT. BRPT HKQ-nya juga belum menarik, kelihatan ya di sini ada buangan, jadi masih belum oke nih. Kelihatannya akan agak sulit, ini bisa menjadi resist juga. Garis win di 1080 itu resistnya. Jadi kalau misalnya ada yang spekulatif buy di 1025 atau 1030, maka bisa SOS dulu sebagian di resist win. Karena ini kelihatannya banyak buangan juga nih. Merah-merah ya. Akan lebih bagus kalau HKQ-nya ini banyak hijau-hijau, artinya banyak yang beli. Next, setelah BRPT, kita masuk ke BBKP-nya nih. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin sahamnya untuk dianalisa juga, maka jangan lupa ya, join ke Telegram Wisdom and Invest. Telegramnya, linknya itu ada di bagian cover, saya ada kasih juga. Silakan join di sana. Grup Wisdom and Invest ini Telegramnya gratis ya, tidak berbayar. Jadi teman-teman silakan join aja, di sana bisa saling sharing dengan teman-teman yang ada di sana juga. Lalu setiap harinya saya akan memberikan kesempatan ke teman-teman untuk sahamnya saya analisa secara seperti ini. Jadi di YouTube saya akan bahas. Nah, untuk BBKP kita kembali lagi ke chart. BBKP udah kelihatan ya waktu itu di sini sinyal entry-nya segitiga hijau dan sinyal exit-nya segitiga merah di sebelah sini. Dia masih di bawah garis win, jadi masih kurang oke. Pixelnya juga merah-merah, belum oke. Momentumnya juga merah-merah. Ini ada MA200. Di MA200-nya angkanya di sini ya, karena dia garis hitam, ini angkanya juga hitam, yaitu 467. Ini harus dibulatkan lagi sesuai dengan fraksinya. Atau the worst case, dia bisa ke support yang warna ungu nih. Ini ada kotak warna ungu 458 angkanya. Itu adalah support yang cukup kuat di situ. Jadi yang mau spekulatif bisa, atau menunggu aja sampai ada momentum yang berwarna merah tua ya. Jadi seperti di sini ada momentum warna merah tua, itu artinya momentumnya membaik. Nah, tapi selama dia di bawah garis win, artinya resistnya itu kalaupun dia mantul, dia akan testing resist garis win-nya. Support, saya ulang ya, supportnya di 467 dan 458. Resistnya kita bisa gunakan resist garis win, yaitu 525 dan 530. Ada resist juga secara horizontal di sebelah sana. Jadi selama dia masih downtrend, karena di bawah garis win ya, dianggapnya dia masih downtrend, maka teman-teman fast trading aja. Beli di support, lalu begitu mantul dan mendekati area resist, teman-teman bisa jual. Kita cek HKQ-nya untuk BBKP. Dari HKQ juga kelihatan nih, ini 3 bar ini cukup tinggi ya. Tapi hopefully dia bisa mantul nih di area-area support. Lanjut ke setelah BBKP ada BM HS Bunda Medik ya.
Bunda Medik ini dia baru IPO belum lama, jadi data historisnya belum banyak, sebetulnya kurang maksimal kalau kita mau cek secara technical analisa, karena technical analisa kan analisa berdasarkan historis ya. Ini sementara dia bergerak sideways, areanya seperti ini. Karena dia sideways, ini juga nggak ada di sini juga nggak ada momentum ya. Momentumnya berwarna titik pink. Dan pixelnya hanya hijau 1. Ini karena datanya juga belum cukup. Abu bukan berarti ini ya, bukan ada artinya. Ini hanya karena historinya tuh belum ada. Karena masih pendek historinya. Jadi untuk BMHS ini tradingnya bagaimana? Karena dia sideways, strateginya seperti yang tadi saya bilang ya, buy on support, beli di support, dan jual di area resist. Segitiga hijau dan merah kita abaikan. Karena dia akan bolak-balik aja nih di area range-nya ini. Ini range sideways. Jadi beli di support, yaitu support di sini ya, area berapa nih? Sekitar 950 sampai 9 sekian ya, 967 ini juga ada nih support resistnya, kita juga bisa pakai yang sebelah sini. Untuk resistnya, ini karena dia sudah mantul dan naik kembali, artinya dia akan menuju ke, ini memang lagi di resist, dan resist selanjutnya ada di 1200. Ini 1200 dia cuma ketoel. Jadi kalau misalnya besok naik lagi ke area sini, teman-teman bisa jual sebagian ya, barangkali ada yang udah beli saat dia naik ke atas garis win atau mantul di support, maka bisa SOS sebagian di 1200. Kecuali dia berhasil closing di atas 1200, maka itu oke banget. Artinya dia akan melanjutkan kenaikannya. Tentu harus valid dulu ya. Jadi candle-nya candle bullish, closing di atas 1200, dan volumenya juga besar. Itu artinya valid. Nah, maka teman-teman bisa hold kalau misalnya dia closing-nya bagus seperti itu. Untuk sekarang, targetnya ya ke situ aja. Dia belum ada konfirmasi breakout, maka hanya tektokan aja di area sideways-nya itu. Kita cek HKQ-nya, BMHS. HKQ-nya juga belum ada yang serius-serius banget, dan karena datanya masih terbatas, data historinya, maka kita nggak bisa andalkan ini ya. Kita gunakan teknikal aja. Setelah BMHS, BNBA. BNBA masih liquid. Kita cek pixelnya hijau 1 masih oke. Momentumnya tidak ada, maka dia sideways aja. Dia masih berada di atas garis win, maka masih oke sebetulnya ya. Supportnya ada di sebelah sini, support garis win bisa kita pakai, yaitu 1400. Lalu resistnya di sebelah sini 1880. 1880 itu resistnya. Supportnya ada lagi, kalau misalnya dia breakdown garis win ya, di bawahnya ini ada support lagi, yaitu 1225. Untuk yang mau spekulatif, maka jangan lupa spekulatifnya di area support, karena dia masih sideways, jadi belinya di support, jualnya di resist. Range sideways, kalau dia kecil ya, maka range sideways-nya segini. Kalau jadinya sideways besar, maka ada potensi segini nih. Dengan catatan dia kalau breakdown 1225. Ini 1225. Kalau dia breakdown, maka artinya akan menuju ke support di bawahnya nih. Di 1075 dan 840. Tapi selama dia bertahan, kalau dia masih bertahan di atas garis win, masih oke ya. Artinya peluangnya besar untuk testing kembali resist 1880. Kita cek HKQ-nya untuk BNBA ini. HKQ-nya belum ada yang menarik. Grafiknya masih menurun. Jadi menunggu sampai ada yang action dengan tinggi-tinggi begini ya. Kalau hijau-hijau di atas rata-rata itu baru menarik. Sementara HKQ-nya belum oke-oke banget. Setelah BNBA kita ke SAME. SAME-nya liquid. Di hari ini breakout di atas garis win. Pixelnya 1. Volume breakout-nya juga lumayan di atas rata-rata. Momentumnya juga membaik ya, karena jadi merah tua dan semakin mengecil.
Targetnya, ini kebetulan dia lagi di area resist juga. Kalau ada yang entry di area sini, pas di area support, sini ada support bawahnya, support bawahnya atau garis win itu di 536 dan 540 ya, itu area support 536 dan 540. Resistnya ini kebetulan dia lagi di area resist yaitu 575. Kalau besok dia bikin higher high lagi dan berhasil closing di atas dengan volume yang cukup bagus, momentum bagus, pixelnya hijau dua-duanya, maka menarik ya sebetulnya. Karena artinya ada peluang, ini karena nggak ada resist, nggak ada garis-garis resistnya, artinya peluangnya sangat besar, dia akan testing 675. Ini oke banget. Jadi kalau besok masih oke, ini menarik nih. Jangan lupa untuk yang ingin beli, maka gunakan VWAP-nya ya. Entry-lah di dekat-dekat area VWAP. Ini 575 VWAP-nya. VWAP itu harga rata-rata. Jadi seenggaknya kalau kita belinya di harga rata-rata, kita belinya tuh nggak kemahalan. Kalau kita belinya di atas harga rata-rata udah jauh banget dari VWAP, artinya kita belinya cenderung lebih mahal gitu. Jadi ini VWAP 562, VWAP hari ini ya, kalau besok mungkin akan berubah lagi VWAP-nya. Ini jadi mudah-mudahan dia bisa breakout. Dan testing resist 675. Kita cek HKQ-nya untuk SAME. Belum ada action yang gimana banget. Yang bagus tuh kalau dia ada hijau-hijau tinggi seperti ini. Kalau merah artinya buangan, kalau hijau artinya banyak yang beli ya. Jadi masih ada peluang, masih ada potensi, bukan peluang, sorry. Masih ada potensi dia hanya akan sideway nih. Jadi tergantungnya harus wait and see dulu besok ya. Bisa juga dia akan sideway dulu di area sini. Tapi kalau dia breakout artinya mudah-mudahan dia bisa ke 650 atau bahkan ke resist yang tadi di atas. Oke. Kita cek saham selanjutnya yaitu BBYB. Jadi untuk sahamnya kalau misalnya udah ada yang punya, bisa buang sebagian ya, karena ini memang lagi di area resist. Barangkali kalau besok dia nggak jadi naik, dia malah turun, seenggaknya teman-teman udah amankan profit separuh. Tapi kalau baru mau entry, maka wait and see dulu, atau entry-nya seenggaknya di area VWAP. Jadi dicicil ya, jangan all in. Saham selanjutnya BBYB. Untuk BBYB hari ini ARB ya. Hari ini ARB dia muncul segitiga merah. Momentumnya menurun, pixelnya juga merah-merah, jadi kelihatannya kurang oke nih. Ada potensi dia bisa turun lagi. Ini dia terus membuat lower low, jadi kayak tangga ke bawah. Tangga ke bawah, potensinya dia bisa testing support yang ini nih. 1360 sampai 1240, itu supportnya. 1360 dan 1240. Ini adalah support. Jadi bagi yang mau entry, lihat dulu, tunggu sampai ada pantulan. Kalau dia mantul, baru kita entry. Kalau nggak ada pantulan, maka jangan ya, karena sangat berbahaya. Kalau dia sampai breakdown, ini artinya bisa jadi double top, dan sini karena nggak ada garis-garis, nggak ada support yang berarti, nggak ada support kuatnya ya, artinya turunnya akan cukup dalam. Jadi ini harus di watch out. Semoga sih dia bertahan di support 1240 atau 1360. Kalau dia mantul, lalu di time frame kecil ada penguatan, baik dari momentum ataupun HKQ, maka bisa spekulatif. Tapi tentunya untuk fast trading aja. Jadi kalau dia mantul, kita entry, begitu cuan, maka kita kabur dulu. Kita cek HKQ-nya, BBYB. Kelihatan ya, di sini juga ya merah-merah, tinggi sekali. Maka artinya sangat besar potensinya dia bisa koreksi dulu nih ke support yang tadi saya sebut. Setelah BBYB kita masuk ke Lucy. Lucy juga saham yang baru, jadi ini historinya belum banyak banget karena dia baru IPO ya.
Secara sinyal win sih cukup menarik nih. Dia berada di atas garis win, pixelnya hijau-hijau, ada momentumnya. Jadi ini cukup menarik. Dia mantul di garis win hari ini. Supportnya ada di sini, support win kita bisa pakai, yaitu 43. Dan di bawahnya juga ada 40 dan 38. Bagi teman-teman yang mau entry, maka icip-icip aja ya, karena ini sebetulnya nggak liquid-liquid banget juga. Dia average atau total rata-rata total transaksinya hanya 2,4 miliar, dan total transaksi hari ini adalah 1 miliar. Jadi enak banget kita kalau lihat chart win ini, ada total transaksinya, rata-rata transaksinya juga ada, jadi kita bisa lihat dia sebetulnya liquid atau enggak. Biasanya yang saya pakai sih itu sekitar 4-5 miliar. Tapi kalau dia dari nggak liquid, misalnya dari seperti ini, dia tiba-tiba ada volume, semakin meningkat, itu sudah menarik. Karena menjadi ciri-ciri bahwa suatu saham itu akan naik gitu, akan dibawa naik. Dia likuiditasnya bertambah, lalu technical analisanya bagus. Di sini ada trennya ya. Nah, di manakah entry-nya? Entry-nya teman-teman bisa menggunakan VWAP. Buat yang merasa bingung, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kok Lucy bisa berada di bawah 50 sih? Karena Lucy ini sahamnya masuk di papan akselerasi, jadi beda dengan saham yang biasa di papan pengembang, dia bisa di bawah 50 ya, jadi harus hati-hati, watch out. Lalu dia udah berada di bawah harga IPO-nya nih. Ini harga IPO-nya itu 100 ya waktu itu, dan harganya turun terus. Oke, kita bahas teknikal aja di sini. Bagi mudah-mudahan nggak ada teman-teman yang nyangkut di atas nih. Untuk yang mau entry, maka jangan lupa karena dia tidak liquid, karena dia hanya ini ya, sekitar transaksinya juga hanya 1 miliar, 2 miliar, maka jangan banyak-banyak. Jadi belinya dikit aja. Kalau ada yang tertarik, mudah-mudahan sih teman-teman bisa cari saham lain lah yang lebih menarik ya ketimbang ini. Lalu belinya dicicil, pertama belinya jangan banyak-banyak, kedua belinya dicicil, lalu belinya di area support. Supportnya di mana? Ini tadi supportnya di 46, garis win-nya ada di 43, tadi 46 ya, lalu 43, dan habis itu support selanjutnya 40, paling bawahnya ini 38. Kalau sampai jebol 38 ini artinya tidak oke lagi. Dia tidak uptrend lagi. Ini ada uptrend kecil. Sini saya tarik trennya. Ada uptrend kecil ya. Jadi sebaiknya sih dia nggak turun ke bawah 40 sebetulnya. Di sini 40 ada support trend. Jadi kalau dia turun ke bawah 40 sebetulnya udah tidak oke. Peluangnya sih ya mungkin dia akan ke area-area sini ya, dia akan testing lagi harga high yang kemarin ini. Itu kalau dia naik, jadi di area 60-an. Oke. Yang pasti ingat jangan beli banyak-banyak, dan ini sebenarnya kalau jebol 46 juga agak berbahaya nih, karena turun 1 tick lumayan ya. Jadi sebaiknya teman-teman disiplin, pasang stop loss yang ketat, dicicil supaya nggak terlalu dalam ya. Ini support 46, kalau tembus maka dia akan ke 43, 40. Seharusnya tidak oke kalau dia jebol dari 40. Kita cek HK-nya dari Lucy ini. HK-nya ini karena datanya masih sedikit ya, karena dia baru IPO juga. Jadi masih belum dianalisa apakah ini HK-nya valid atau tidak. Tapi kalau valid sih sepertinya ini masih oke. Jadi mudah-mudahan masih ada peluang, ada kesempatan dia bisa testing ke area 60-an. Oke, setelah Lucy, kita masuk ke MTEK. Untuk MTEK, MTEK ini momentumnya sudah membaik, ada pixel hijau 1, dia naik ke atas garis win, ini menarik.
supportnya kita bisa pakai support garis win, yaitu 20.85, di bawahnya ada lagi 20.20. Kalau turun ke bawah 20.20 ini agak kurang oke nih. Artinya dia bisa kembali testing 1.800. Mudah-mudahan sih dia bertahan di atas garis win ya. Dengan potensinya, ini karena dia masih naik, artinya dia bisa testing resist 2240. Resistnya nih 2240. Di atasnya ada lagi 2320. Ini resistnya nih, 2320. Jadi kalau dia testing ke sini, teman-teman bisa SOS dulu sebagian ya, amankan cuan dulu, karena dia masih berada di dalam channel trend downtrend nih. Jadi masih dalam channel yang ungu ini, bisa jadi gerakannya cuma seperti ini. Jadi kejedot di resist downtrend-nya. Kecuali dia berhasil breakout, ya, itu lebih oke lagi. Sementara targetnya ke sini dulu. Jadi take profit dulu sebagian, amankan cuan ya. Kalau misalnya dia masih naik, maka kita masih ada separuh untuk digiring terus ke atas. Tapi kalau dia nggak jadi, dia balik turun, maka kita masih udah amankan profitnya separuh. Resist selanjutnya kalau dia breakout 2320 ada 2400 dan 2470. Kita cek HKQ-nya. Untuk MTEK HKQ-nya belum ada yang serius. Kalau serius yang saya maksud adalah hijau-hijaunya tinggi ya, di atas rata-rata. Ini rata-ratanya nih, yang garis hitam itu rata-rata. Jadi kalau dia di atas rata-rata, hijau-hijau, maka artinya cukup serius. Tapi kalau kayak begini, merah di atas rata-rata artinya buangannya yang lumayan ya. Itu sebabnya ini nih. Ini terjadi, buangannya banyak banget. Jadi enaknya kalau kita pakai HKQ adalah kita bisa lihat nih, bandar lagi akumulasi atau distribusi. Selanjutnya setelah MTEK, kita bahas CAM. Es krim Campina. Likuiditasnya sih pas-pasan ya, di 4 miliar dan 8 miliar, oke juga. Cuma pixelnya merah-merah nih, pixelnya merah-merah, momentumnya melemah. Jadi ini sih sideways dan jarumnya banyak banget di area sini. Jadi setiap kali naik diguyur, setiap kali naik diguyur, diguyur. Ini hanya untuk fast trading ya, kalau misalnya ada yang punya. Spekulatifnya di area support, supportnya ada beberapa nih. Di 300, ini 300, di 300 dan 310, di 320 juga ada. Ini lumayan kuat karena warnanya ungu, jadi mudah-mudahan dia bertahan di atas itu. Jadi support 320, resistnya ini udah di area resist sebenarnya dia sekarang ya. Ada banyak guyuran di daerah sini. Di atas 330 itu banyak guyuran. Jadi mudah-mudahan teman-teman kalau misalnya ada yang beli di area 300 ini, di area supportnya, maka sebaiknya begitu di atas 330, 340 itu boleh take profit dulu. Kecuali dia bisa bikin candle higher high atau breakout dari sideway-nya ini ya. Dia sideway-nya segini nih. Lumayan lebar. Ini area sideway-nya. Tuh. Cuma karena ini indikatornya sudah kurang oke, saran saya sih hanya untuk fast trading aja. Kita cek HKQ-nya. HKQ-nya juga belum ada yang serius. Kalau yang serius dia harusnya bukan satu. Kalau satu doang dan grafiknya masih menurun, itu artinya nggak serius ya. Apalagi kalau setelah hijau begini ada merah yang gede juga. Artinya bandarnya cuma mungkin hanya nyopet. Kalau serius dia akan terus ada hijau, ada hijau, ada hijau, dan grafik rata-rata yang warna hitam akan semakin menanjak. Jadi kalau ini artinya kurang serius. Hanya fast trading aja. Lanjut terakhir, saham pilihannya teman-teman adalah TLKM. Nanti habis TLKM kita akan bahas saham-saham yang masuk ke dalam screener ya. Jadi bagi yang sahamnya nggak di-mention, nggak dianalisa, jangan khawatir, besok masih ada kesempatan dan mudah-mudahan teman-teman
selain memusingkan, jadi jangan fokus sama saham yang lagi nyangkut ya. Kalau misalnya saham yang di request itu adalah saham yang nyangkut, maka jangan terlalu fokus ke sana. Kita fokus ke saham-saham yang masih bagus, yang ada peluang untuk kita beli dan kita bisa cuan. Kita bahas TLKM-nya. Untuk TLKM-nya, dia momentumnya titik pink. Pixelnya memang bagus, hijau-hijau. Tapi karena nggak ada momentum, artinya ya nggak kemana-mana juga dia. Dia akan bergerak sideway. Sideway areanya di sebelah sini, range-nya. Supportnya yaitu 3330, ada MA200 juga. 3297, ini tinggal dibuletin ya, sesuai dengan fraksinya, kelipatan berapa dia. Untuk support terdekat sih di sebelah sini, 3390. Ini kelihatannya dia akan segera testing resist dulu, soalnya dia udah mantul dari support. Jadi candle merah yang ini, lalu besoknya dia mantul, maka potensinya dia akan ke 3450 itu resist. 3450 resist, 3480 juga resist. Karena masih sideways, segitiga hijau dan merah bisa diabaikan. Strateginya sama ya, seperti yang tadi saya bilang, yaitu belinya di support, lalu sell on strength. Kalau dia breakout dari 3450, maka peluangnya dia bisa testing 3480, di sini resist secara horizontal sekaligus resist ini ya, resist trend yang warna hijau ini. Nah, kalau dia udah nyampe resist, maka teman-teman kalau ada yang spekulatif di area support, ini ada support trend juga, bisa SOS, at least jual separuh. Jadi kalau naik lagi, maka masih ada separuh. Kalau dia balik turun, udah amankan cuannya separuh. Ya, win-win solution. Soalnya, nih kalau channel uptrend gini, biasa gerakannya seperti ini. Nah, jadi belinya di support, jualnya di resist. Nanti kembali ke support, beli lagi, di resist, jual lagi. Seperti itu ya. Kita cek HKQ-nya untuk TLKM. Secara rata-rata masih belum gimana banget, jadi masih menurun ya, bukannya menanjak. Tapi ini hari ini cukup oke, ada hijau-hijaunya. Mudah-mudahan sih dia akan segera testing resist 3400 sampai 3480 nih ya. Di situ. Oke, kita sekarang akan bahas saham-saham yang masuk screener ya. Kita cek ini HKQ secara daily. Wait. Ini yang terbaru. Oke. HKQ daily. Copy ke bawah ya, biar gampang ngeceknya. Aku list dulu untuk saham-sahamnya. Ada, ini cari aku skip, karena biasanya aku cek itu nggak valid HKQ-nya. Nggak validnya kenapa? Di video-video yang lain juga udah sering saya sebut ya. Kadang-kadang HKQ-nya itu tidak valid karena ada indikasi bahwa bandar itu hanya tuker-tukeran barang. Jadi karena dia tuker-tukeran barang, kesannya HKQ-nya gede, powernya gede. Padahal enggak, dia hanya tuker-tukeran barang. Jadi kita bisa skip saham yang seperti itu, kita tidak menggunakan HKQ-nya, kita gunakan technical analisa. Jadi menggunakan chart win ya. Utamakan technical dulu, baru bandarmologinya. Bandarmologi ini faktor pendukung. Kenapa? Karena sering kejadiannya adalah ketika harga dinaikkan, bandarnya distribusi. Jadi mark up with distribution. Jadi walaupun dia distribusi, harga bisa aja naik gitu. Jadi kita gunakan technical aja, diutamakan. Ini caranya tidak ini, aku skip, NATO skip. Nanti kita cek TLKM ya. Tadi TLKM udah. Kita cek ANTM-nya, BMRI juga boleh. BMRI setahu saya sih lagi sideway aja. Lalu bull aku skip.
bit, kita coba cek. Ada ASI nanti kita iniin. Lalu bit, kota enggak, MPPA, ini oke, masih bagus ya. Dan di video sebelumnya saya juga udah sempat mention, ini TCPI, coba nanti kita cek, NICL, saham baru, ini kayaknya enggak valid. Lalu kita cek BBNI, UNTR, BMHS tadi udah ya, kita cek MSIN, GRM, GNKP, MNCN, ERA, BABP, PTBA. Nanti saya akan lakukan screening secara cepat, jadi biar teman-teman tahu, biar teman-teman nggak bingung ya, gila sahamnya banyak begini. Nah, gimana caranya kita pilih? Nah, itu nanti kita bisa lihat gimana caranya supaya screening secara cepat. NRI, SII, SII, BIT, MPPA, TCPI, BBNI, UNTR, MSIN, EGRM, INKP, MNCN, ERA, BABP. Oke. Tadi dimulai dari ANTM ya, kita cek. Untuk ANTM, ini memang ada nih di atas rata-rata. Ini hari ini juga breakout. Buat yang buy on support, beli di support nih, congratulations. Itu makanya saya sering ingatkan ya, beli itu di support, bukan belinya di area resist. Kecuali dia breakout dengan valid, kecuali itu ya kalau breakout. Ini supportnya, congratulations kalau ada yang beli di area support 2240, sekarang supportnya udah naik, kita gunakan support garis win 2300. Dia breakout dari channel, mudah-mudahan dia bisa testing 2490 nih. Jadi moga-moga areanya ke sana. Kalau ke sana udah menuju ke resist, ini resist yang di sini support resistnya lebih kuat ya ketimbang support resist yang di sebelah sini nih. Ini juga ada support resist, tapi lebih kuat yang di kotak ini. Jadi begitu dia mendekati area sini 2490, maka teman-teman bisa cicil jual. Jadi cicil jual, cicil beli. Buat yang belum punya, maka mungkin bisa mengincar di besok, lihat dulu, wait and see ya, jangan langsung HK. Pergunakan kesempatan untuk entry di area VWAP. Angka VWAP ini adanya di chart win. Jadi enak banget kita kalau pakai area VWAP ini, seandainya pas kita pantau nih, terus tiba-tiba sahamnya turun ke bawah VWAP, itu artinya kesempatan banget untuk entry. Kita bisa entry cicil di area bawah VWAP. Tadi ANTM sudah, BMRI masih sideways. Moga-moga sih breakout nih. Dia kalau breakout dari sideway-nya bagus banget. Di sini sideway-nya dia, support 5775, resist 6100, 6175. Jadi kalau breakout dari resist ini oke banget, artinya dia berpeluang untuk testing lagi resist 6350. Hak kakinya sih dari kemarin masih begitu-gitu aja ya, datar-datar. Jadi kita pakai technical aja nih. Untuk ASII kita lihat, nah ASII-nya menarik sebetulnya. Karena ada di atas rata-rata ini ya. Kalau nggak salah asing juga akumulasi, saya belum cek lagi. Untuk asingnya, ini dia bergerak dalam channel uptrend. Jadi spekulatifnya yaitu di area support ya. Supportnya di garis win 51 ini 5125 berarti 5125, dan sini juga ada support yaitu 5200. Resist 5300, 5350,
dan yang di sini 5425. Jadi ingat ya, kalau ingin beli, cicil beli di area support. Next, setelah ASI ada bid. Dan bid ini menarik. Dia akan right issue kalau nggak salah di harga 170-an. Jadi mudah-mudahan akan dinaikkan dulu ya. Agak berbeda dengan Friend. Kalau Friend kan memang right issue-nya di atas harga harga saat itu. Karena dia ada pemanisnya, yaitu waran. Kalau si bid ini sih dia nggak ada pemanis ya, setahu saya nggak ada warannya. Jadi right issue-nya ini, maksudnya pemanis ini ya, waktu itu si Friend itu, kalau kita tebus right issue, maka kita akan mendapatkan waran secara gratis. Kalau yang ini saya nggak tahu, karena saya nggak ngikutin, tapi yang pasti ada peluang bahwa dia akan naik dulu nih. Resistnya, ini hari ini naik, bagus banget. Kakinya cukup lumayan, memang dari waktu itu dia kakinya masih stabil di daerah sana ya, bukan menurun seperti ini. Resistnya di 122. Support di sini 107 bisa menjadi support juga. Support win juga bisa di 97 atau support trend yaitu 94. Jadi kalau yang mau icip bisa icip. Mudah-mudahan ditarik sampai ke atas sini ya. 150 paling enggak 155. Untuk yang ingin entry jangan lupa bisa menggunakan VWAP juga. Jadi antri di dekat-dekat area VWAP. Atau di bawah VWAP ya, itu lebih baik lagi. Bid-nya oke, MPPA-nya juga oke. Ini udah saya share nih waktu itu dari sejak sini kalau nggak salah ya, di video beberapa waktu kemarin saya bilang bagus. Congrats bagi yang sudah cuan, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Supportnya sekarang jadi 955. Resistnya ini cukup kopong. Kopong itu artinya nggak ada resist kuatnya ya. Jadi berpeluang untuk testing resist 1255 nih. Mudah-mudahan bisa ke arah sana. Kalaupun enggak, maka teman-teman jaga ya dengan trailing stop-nya. MPPA udah cepat kan? Hanya beberapa menit. Kalau teman-teman latihan setiap hari, maka nanti jadi lebih cepat untuk mengambil keputusannya. TCPI ini tidak valid ya. Tidak validnya kenapa? Kenapa saya bisa bilang tidak valid? Ini karena udah kelihatan aneh. Seharusnya ya dia tidak searah dengan si chartnya. Kalau dia searah, maka itu valid, tapi ini enggak ya, tinggi-tinggi semua, jadi kita skip aja. Kita gunakan technical analisa aja, kalau misalnya ketemu yang HKK tidak valid seperti ini. BBNI masih bergerak dalam channel uptrend, jadi masih oke. Cuma kalau mau beli, belinya di support ya. Supportnya terdekat ada di garis win 5340. Ini tinggal dibuletin ya, sesuai dengan fraksi. Support selanjutnya 5250, 5150, dan 5100. Resistnya di sini 5475, 5550. 5550 itu resistnya. Dan 5475. Ini dia sudah mantul dari support. Waktu itu dia mantul di support sini. Jadi potensinya sekarang dia akan testing resist dulu nih. Karena kan kalau begini, gerakannya gini ya. Ini udah bikin higher high beberapa kali. Jadi kemungkinan akan testing resist dulu. HKK-nya juga cukup oke. Ini ya, ada beberapa kali yang di atas rata-rata. Oke, BBNI-nya sudah ke UNTR. Untuk UNTR ini cukup menarik. Menarik juga. Sebetulnya sih sideways. Area sideways-nya seperti ini ya. Jadi memang lebih baik sebetulnya belinya di area support. Di sini ada area support 18550. Ini udah agak telat. Risk-nya sudah lebih besar kalau misalnya teman-teman baru mau entry. Supportnya 1850, resistnya 20925. Jadi bisa yang udah punya bisa SOS dulu separuh di area resistnya ini di sekitar 21.000. Nanti kalau dia breakout, maka teman-teman punya sisa separuh untuk dijual dengan target
Jadi target price selanjutnya adalah 22.000. Kalau misalnya dia nggak jadi breakout, artinya teman-teman sudah amankan cuan separuh, dan potensinya ini dia bisa balik testing support lagi nih, antara dia testing support win ataupun support 18.550-nya. Oke. UNTR-nya sudah oke. MSIN. MSIN cukup menarik. Cuma karena dia MNC ya, jadi ya you know lah. Dia masih sideways sebetulnya di area sini. Sini sideways. Hari ini dia testing resist. Semoga dia bisa breakout. Di sini ada resist juga, yaitu 605. Ini resistnya ada 564 dan 605. Supportnya kita bisa gunakan support win 520. Dan di sini juga ada area support ya. Di bawah 500 tuh, 450. Di 450-an. Itu area supportnya. Mudah-mudahan sih dia bertahan di area sini. Ini jadi range trading ya. Range area trading artinya teman-teman buy on support dan sell on strength atau sell di resist. Kecuali dia bisa breakout. Kalau dia bisa breakout dan bertahan di atas 605, ini candle-nya begini. Breakout dan bertahan di atas 605, maka itu oke. Oke, MC-nya sudah. Kita masuk ke GGRM. GGRM sih sebetulnya ini dia udah lama ya, dia turun. Ini naik ke atas garis win, ada akumulasi sedikit. Supportnya ada di 32825. Resistnya bisa di area sini 35600. Saran saya sih ini enggak untuk long term dulu karena majornya masih downtrend ya. Untuk GGRM ini secara major masih downtrend. Sementara sih ada peluang dia bisa testing resist ini dulu yang terdekat. Jadi untuk trading aja. INKP cukup menarik. Dia lagi testing resist 8.000. Kalau breakout, maka cakep banget ya. Bisa ke resist selanjutnya 8675 dan 9100. Supportnya kita bisa gunakan support garis win 6775. Kalau dia tidak berhasil breakout dari 8.000, maka potensinya dia akan sideway dulu. Sideway-nya jadi area seperti ini ya. Kalau dia sideway. Tapi kalau dia breakout dan bertahan, maka cakep banget. Artinya dia keluar dari downtrend-nya. Jadi ini ada garis downtrend dan si INKP ini keluar dari area downtrend. Ini ada di atas rata-rata akumulasi. Ini hijau-hijau ya, cakep. Ini juga cakep. Moga-moga dia bisa breakout. Lanjut, MNCN. Ini menarik. Cuma saya agak ragu nih jadinya. Ini harganya nggak kemana-mana nih. Jadi ada dua kemungkinan ya, antara ini terjadi tukar-tukaran barang, atau memang dia sedang akumulasi aja. Kalau dia hanya tukar-tukaran barang, artinya kita nggak bisa berpatokan dengan kaki, kita gunakan technical. Di sini ada technicalnya, sudah terbentuk ini, maka buy on support dan sell on strength. Seperti ini gerakannya ya. Beli di support chart win 847 ini support win dan support lainnya 830. Selama dia berada di atas support channel ini di atas 830 masih oke ya, sama dia bergerak di dalam channel ini. Kecuali dia breakdown, maka sebaiknya teman-teman juga exit. Ini tadi dekat resist, jadi bisa amankan cuan separuh. Mudah-mudahan dia bisa breakout, bisa bikin higher high lagi ya. Dan testing resist selanjutnya, yaitu 880, 905, dan 915. Kalau breakout dari sini, ini cukup menarik, karena ada peluang dia bisa bikin rounding seperti ini ya. Nah,
MNCN udah, kita cek ERA. ERA juga masih sideways aja, kakinya nggak ada yang gimana-gimana, masih datar-datar aja ya. Ini watch out di area sini ya. Kalau dia sampai breakdown, ini kelihatannya jadi begini. Tapi hanya akan valid pattern head and shoulder ini kalau dia breakdown. Kalau nggak breakdown, artinya nggak valid. Bukan pattern head and shoulder berarti. Resistnya dia lagi di resist sebetulnya. Ini ada channel ungu yang buy on support, maka bisa take profit sebagian di area resist. Kecuali dia breakout bikin higher high lagi, maka oke. Artinya berpeluang untuk testing resist 660. Kalau dia turun besok, berarti dia akan kembali testing support 580. Dan wait and see dulu ya, sebaiknya kalau ingin spekulatif buy era ini di support dekat sini aja, 550 dan 560. Tapi kalau dia breakdown, maka sebaiknya exit. Era, oke, kita lanjut ke BABP. BABP cukup menarik, kakinya, pixelnya sih masih merah-merah ya, tapi di atas garis win masih oke. Mudah-mudahan dia masih lanjut bergerak di dalam channel uptrend. Supportnya 430, kita pakai support garis win. Dan support trend juga ada, 414 ini angkanya. Resistnya 450 dan 512, yaitu resist trendnya 512 ya. Oke, kita lanjut. Udah berapa banyak tuh? Tuh, udah banyak banget tadi saya bahas ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tuh. Udah 16 saham. Sama yang tadi teman-teman request itu udah 20-an ya. Oh, PTBA-nya belum. Saya kasih lagi deh. Last one ya, PTBA. PTBA masih belum bagaimana banget. Ada resist, ini kalau breakout baru oke. Resist garis win, sekaligus resist secara horizontal 2120. Kalau dia naik ke atas ini, mudah-mudahan dia bisa testing resist yang ini ya, 2310. Tapi selama dia di bawah garis win ini masih belum oke nih. Jadi mesti wait and see lagi. Dia akan kejedot, lalu turun kembali, sideways di area sini, atau dia bisa naik dan testing area resist. Supportnya sekarang di 2070, support selanjutnya di bawahnya ada 1995. Resistnya 2120, dan resist selanjutnya yang ini ya, 2140 juga ada resist sebetulnya. Sini juga ada resist lagi nih. Di 2200 ada resist juga. Oke. Sudah, nanti saya kasih lihat lagi contekannya tadi beberapa ini ya. Ini daftar listnya. Bagi yang sudah member, maka silakan explore sendiri di room member. Jadi teman-teman bisa cek saham-saham yang belum sempat saya bahas karena banyak ya. Lama-lama nanti teman-teman akan terbiasa dan bisa analisa secara lebih cepat nih. Jadi begitu lihat sekilas, oh ini bagus, oh ini enggak, oh ini bagus. Kalau tadi saya cukup lama kan karena saya harus jelasin ya, ini area supportnya, ini area resistnya. Kalau teman-teman udah terbiasa, maka akan sekilas lihat akan tahu, oh ini uptrend, oh ini supportnya, oh ini resistnya gitu. Jadi akan lebih cepat juga untuk membuat keputusan. Karena sudah ada dibantu dengan chart ini ya, chart win. Untuk teman-teman yang ingin sahamnya dianalisa oleh saya, maka jangan lupa join Telegram Wisdom and Invest. Di sana saya memberikan kesempatan ke teman-teman setiap hari 10 saham untuk saya analisa. Bagi yang sudah member, maka silakan praktekkan sendiri, silakan explore sendiri. Ini bahkan bisa di time frame kecil ya. Jadi misalnya lagi jam trading, jam 9, jam 10, dan teman-teman ingin ngecek saham-saham yang masuk screener. Screener ini per 30 menit di broadcast di channel Win.
Jadi enak banget, sangat membantu. Kita bisa lihat kira-kira saham mana yang lagi diakumulasi oleh bandar. Kita bisa langsung cek time frame kecilnya. Kalau menarik, maka kita bisa ikutan ya. Jadi kita nggak ketinggalan cuan, kita bisa di real time day trading, kita sangat bisa banget menggunakan chart Hakaki dan chart Win ini. Oke, sekian kira-kira analisa dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman yang lain agar bisa ikutan belajar. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Thank you.